sekali. Kayak aku Departemen anak itu Mas ya? Oh, pasiennya jadi anak-anak memang, gitu lah Mas. iya pasiennya anak-anak semua. Nah, itu gimana, Le? Itu gimana? Capeknya luar biasa. Ibarat aku baru terjun di profesi terus aku dikasih di departemen paling capek sepanjang aku profesi. Kayak aku kenal dunia medis itu secara terjun langsung dikasih tanggung jawab yang sesuai memang batasanku, tapi itu capek sekali gitu. Gimana kita di depan mata nih orang meninggal, kan kita mungkin biasa lihat orang meninggal udah meninggal. Bagaimana kita lihat orang mulai dari detik-detik, kalau orang bilang detik-detik sakaratul maut ya. Itu sih. Itu kita nggak bisa kita ngapa-ngapain lagi, kayak kita yang lihat langsung bagaimana dia ke Tuhan ya. Dia panggil Tuhan. Itu awal-awal pertama itu betul-betul kayak nggak bisa tidur gitu. Kena Ternyata ke ini ya, dunia medis gitu. Halo, selamat siang Sobat Universe. Nah, jadi kali ini kita kedatangan tamu, seorang dokter yang sudah mengabdi ke negara ini. Nah, jadi biar aja Pak dokternya yang perkenalan ya, langsung ya. So, langsung aja Bro Andi, perkenalan dulu brother. Ya, santai aja. Ya, nama saya ini Dr. Andi Royus Tumorang, asal dari Sumatera Utara. Saat ini sedang CPNS di Maluku Utara, Kabupaten Pulau Taliabu. Sekarang masih CPNS, tapi mudah-mudahan di Maluku Kabupaten Utara Pulau Taliabu. Iya, Maluku Utara. Dulu PTT di sini 2 tahun, dokter PTT. Habis itu lanjut jadi CPNS di sini. Tembus yang tahun lalu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat udah diangkat jadi PNS 100%. Amin. Kita doakan semua sama Sobat Universe di sini. Jadi Le, ini subscribernya aku panggil Sobat Universe. Oh, Sobat Universe ya. Nah, jadi gini Le, latar belakang kami bikin ini sebenarnya karena ada banyak teman-teman atau Sobat Universe di luar sana yang pengen tahu nih. Bahkan ada beberapa yang pengen bercita-cita jadi dokter gitu. Tapi kan kayak pengalaman dulu aku itu kan kayak SMA nggak punya gambaran tentang itu dan nggak ada wadah untuk memberikan informasi tentang itu lah gitu. Jadi kita coba mewadahi gitu kan. Siapa tahu melalui sharing-sharing kita ini ada banyak informasi yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Karena beberapa juga udah ada pertanyaan titipan juga nih. Udah aku bikin di depan. Udah langsung naik ya. Waduh. Iya. Jadi mungkin aku bisa istilahnya saling komunikasi, sharing-sharing lah kita untuk bantu-bantu mereka. Nah, gini Le, jadi yang untuk pertama ini Le, kira-kira apa sih Le yang bikin Le Andi ini pengen jadi dokter awalnya gitu? Itu bisa cerita nggak Le? Kenapa jadi dokter? Kenapa nggak jadi profesi yang lain misalnya gitu? Ada nggak latar belakangnya Le? Oke. Sebenarnya kan kalau karena latar belakang keluarga itu kan memang orang medis ya. Oh ya. Bapak kan dokter umum. Orang medis ya? Bapak kan orang tua kan bapak dokter umum. Kemudian ibu, mama ini mantan perawat. Jadi ya di rumah itu kerjaan sampingan kalau nggak main-main dulu atau anak-anak ya bantu-bantu urus pasien, bikin kartu pasien yang berobat. Jadi ya kalau bidang yang lain itu kayaknya waktu anak-anak nggak pikiran gitu kan. Jadi kayak dari anak-anak udah lebih diperkenalkan dengan dunia medis. Terinspirasi gitu kira-kira ya? Lebih tahu obat-obatan gitu daripada kayak hal-hal di luar non medis kayak gitu. Jadi ya waktu udah masuk jurusan tuh waktu SMA di Stoma itu ya di Medan kan. Orang tua pun prefernya lebih ke ini, medis ambil ya? Dokter aja, nggak usah jurusan yang lain. Kalau kita waktu yang SMA kan sering itu lihat kawan itu kalau yang namanya laki-laki itu kalau nggak perminyakan, pertambangan ya kan gitu kan. Nah itulah apalagi yang masuk kelas 1, kelas 2 itu udah mulai try out waktu SMA. Pokoknya jurusan itu kalau laki-laki cuma itu aja dua kan. Iya dulu ya. Pertambangan. Ya ingat dulu. Masuk yang udah kelas 3
baru udah dikasih apa ya, wejangan sama orang tua. Mau pilih jurusan apa, ini sudah tahap akhir. Nah, udah fokus ke medis aja. Itu udah mulai. Berarti itu pilihan dari Andi sendiri ya? Iya, akhirnya itu pilihan dari aku sendiri, bukan dipaksakan. Jadi kayak aku dikasih pilihan terbuka gitu. Mau lanjut kayak keinginan yang waktu kelas 1 pertimbangan atau ikut medis kayak orang tua. Ya udah aku pikir-pikir kayaknya lebih asik medis gitu. Itu aja aku pikirkan sejak kelas 3 sampai tryout itu saja terus pilihan, nggak ganti-ganti. Jadi fokus gitu ya. Jadi gulit ya sampai sekarang, fokus. Jadi kalau ada yang ganggu lagi waktu itu, aku udah nggak pikir yang lain. Pokoknya itu yang dulunya perminakan pertambangan ganti jadi dokter gigi. Yang itu dua aja jurusan. Kalau tryout pokoknya tryout mau yang dari bimbingan yang dekat rumah atau yang GO atau yang bimbingan komersial lain kan ya itu aja pilihan, ataupun tryout akbar yang di Medan. Gitu terus. Aku juga dulu ngambil ini ngambil waktu tryout ya, aku kan di SSC. Nah, ngambil tryout di Bandung, terus ngambil jurusan yang kupilih itu kedokteran UI sebenarnya. Halo, cek. Huh? Ya. Halo, agak freeze lah. Sip. Halo? Iya. Nah, ya. Sorry. Nah, jadi waktu dulu itu ngambil kedokteran UI gagal. Oh. Dulunya. Nah, aku juga awalnya pengen ke kedokteran kan karena mama perawat gitu. Iya. Nah, jadi kok misalkan totalnya itu kalau total studi jadi dokter itu berapa lama sih sebenarnya Kalau kedokteran dia kan ini ada pendidikan sarjana, ada yang 3 tahun kayak UI kan. Kalau yang lain itu rata-rata 3,5 tahun. Terus lanjut profesi kira-kira 20 bulan ya, nggak sampai 2 tahun. 20 bulan. 20 itu wajib. Wajib. Karena profesinya itu yang menentukan dia jadi dokter. Kalau hanya sarjana kan sarjana kedokteran. Ada yang mentoknya sampai sarjana aja ya jadi esket. Ya esket kan dia urusannya administrasi aja. Jadi kalau profesi kan pegang pasien. Gitu. Makanya pendidikan profesi itu ada STR. Itu syarat biar bisa pelayanan ke pasien, pelayanan ke masyarakat, terjun langsung begitu. Kan nggak semua juga dokter. Kalau nggak ngalamin yang 20 bulan itu nggak bisa berarti? Nggak bisa. Dia hanya jadi sarjana kedokteran aja, biar dia kuliah di kedokteran manapun, tapi kalau dia profesi ya mentoknya jadi sarjana kedokteran aja. Ya tahu teorinya aja, prakteknya nggak pernah. Iya ya, karena memang prakteknya yang justru challenge-nya di situ kan. Prakteknya itu yang kita menentukan kita jadi dokter atau enggak. Itu challenge-nya, bukan kayak kuliahnya. Kuliah memang menantang, berat memang kan karena di press. Tapi ya ujian sesungguhnya itu bukan di situnya. Di ujian yang memang terjun ke pasien, profesi. Mau dia profesi perawat juga sama, dia ada pendidikan profesi, tapi dokter yang lebih lama gitu, sampai 20 bulan. 2 tahun lah. Kalau lain kan kayak nurse ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun kalau inilah itu kan sampai profesi dokter, berarti setelah udah praktek itu sekitar 20 bulan jadi dokter umum, terus ke spesialisnya lagi berapa lama itu Kalau spesialis nanti kan kalau sudah profesi kan udah lulus ya, udah ujian, terus itu ada ikut ujian kompetensi, lulus itu baru jadi dokter umum. Kalau mau lanjut spesialis lagi, sekolah lagi. Ya, nah, ada yang kampus tertentu yang ya ini hanya pendidikan profesinya, artinya langsung dapat spesialisnya. Ada yang bisa gitu? Iya, tapi lama juga. Kalau yang ikut apanya lagi pasca sarjananya itu dapat gelar magister kedokteran. Tapi ada kampus juga lain gitu ya? Iya. Kalau kayak USU di tempat di Medan kan, dia dapat gelar magister kedokteran, S2-nya sama spesialisnya. Spesialisnya itu tergantung jurusan. Kalau kayak peminatan penyakit dalam 5 tahun. Kayak gym itu 4 tahun, kayak spesialis anak tahun, paru 4 tahun, radiologi 3,5 ke 4 tahun. Beda-beda juga ya?
Iya, gitu. Masing-masing bidang. Tergantung kurikulum kan. Ada juga yang kampus lain yang lebih cepat 6 bulan daripada kampus lainnya. Jadi beda kampus, beda kurikulum. Nanti disamakan mereka pakai ujian kompetensi. Disatukan level kompetensinya sama nggak? Kalau inilah intinya kalau ya gimana? Intinya kalau yang pendidikan dokter umum kan ya ada yang di swasta, ada yang di negeri. Jadi kalau yang spesialis dia umumnya ada di kampus negeri, nggak ada yang di swasta. Kalau inilah suka dukanya itu gimana sih, pengalaman suka dukanya menuju layak di titik sekarang itu? Kan pasti kalau misalkan dari aku melihat ya, keren banget jadi dokter gitu kan. Pengabdian, bisa bantu orang banyak gitu. Ini serius lah. Nah gitu. Jadi pasti di balik semua itu kan ada pengorbanan dan juga perjuangan kan, yang mungkin nggak bisa dilihat sama orang gitu. Orang melihat kayak, wah dokter gitu kan. Tapi di balik itu kan ada harga yang lay bayar, kayak pengorbanan untuk belajar ini itu bisa diceritakan nggak Le, suka dukanya gitu? Dari zaman kuliah? Ya boleh. Dari zaman kuliah, dari terserah Le, senyamannya Lay aja. Kalau zaman kuliah mirip mungkin kayak ini ya, zaman anak kuliah yang lain nggak jauh beda. Dikejar SKS, nanti SKS yang pada di semester berapa ya digenjot di situ. Kalau yang SKS-nya ringan menjelang skripsi ya santai-santai kan. Paling mungkin karena materinya yang padat, apalagi kayak di kampus USU itu ada ujian ini ya, 1 semester 3 kali ujian. Ada ujian blok, ada ujian blok, ada final term. Baru ada ujian midterm, ada ujian UAS. Ujian itu yang bikin pening kalau waktu kuliah. Itu ada 8 semester juga, Le? Untuk yang semester. 7? Kuliah 7 sih. Oh. Ada UTS, UAS juga gitu ya? Iya. Tapi kalau yang UTS sama UAS itu lebih ke departemen yang tambah-tambahan. Kayak ilmu agama, ilmu bahasa Indonesia, ilmu bahasa Inggris kan itu juga dibedalami kan. Tapi kalau yang ilmu spesifiknya kayak ilmu paru, ilmu kandungan, ilmu tulang, itu ada ujian tersendirinya. Itu yang namanya ada midterm, final term. Itu yang bikin kita digenjot belajar. Pagi misalnya baca kuliah, sore pulang malam ulangilah biar bisa. 1 bulan lagi, 1,5 bulan lagi ujian. Iya. Ya jadi ya nggak belajar ya tahu sendiri lah. Bisa keteteran ya nilainya. Tapi menjelang itu pun juga menjelang ujian bukan ujian, masuk pendidikan profesi semua pada akhirnya aku lihat aman-aman aja, biar yang rajin belajar sama nggak rajin belajar. Jadi yang ujian sesungguhnya sebenarnya memang aku alami itu di profesi. Itu kan profesi. Itu kan tergantung departemen juga. Kayak aku dulu pertama itu pendidikan profesi masuk departemen anak itu capek sekali. Departemen anak itu masih pasiennya jadi, anak-anak gitu lah Mas. Iya, pasiennya anak-anak semua. Nah, itu gimana, Le? Itu gimana? Capeknya luar biasa. Ibarat aku baru terjun di profesi terus aku dikasih departemen yang paling capek sepanjang aku profesi. Kayak aku kenal dunia medis itu secara terjun langsung dikasih tanggung jawab yang sesuai memang batasanku, tapi itu capek sekali gitu. Gimana kita di depan mata lihat orang meninggal, kan kita mungkin biasa lihat orang meninggal udah meninggal. Bagaimana kita lihat orang mulai dari detik-detik, kalau orang bilang detik-detik sakaratul maut ya. Itu sih. Itu kita nggak bisa kita ngapa-ngapain lagi. Kayak kita yang lihat langsung bagaimana dia kesan ke Tuhan, dia panggil Tuhan. Itu awal-awal pertama itu betul-betul kayak nggak bisa tidur. Kena ke ini ya. Dunia medis gitu. Langsung mentalnya menyesuaikan gitu ya, Le ya? Iya. Jadi kadang kita pulang pun masih terbayang. Kalau itu kan bukan salah kita juga, mungkin karena udah lama bertangani. Apalagi kan aku itu kan pendidikan profesi di Rumah Sakit Adam Malik, Rumah Sakit Pusat Rujukan Sumatera Utara. Artinya yang dari pelosok udah nggak asal tangani, di sana pasti udah
fase terminal, udah hampir nggak bisa diapa-apain. Kan banyak tuh di berita-berita itu rumah sakit Adam Malik tempat orang meninggal. Padahal sebenarnya nggak begitu. Karena di sana semua itu memang dirujuk udah keadaan penyakit yang hampir nggak bisa disembuhkan. Ini yang tinggal kami tinggal sembuh atau mati. Itu aja di sana. Ini yang informasi kayak gini nih yang nggak sebenarnya kayak kita nggak tahu. Maksudnya biar yang dengar juga tahu kan. Iya. Nggak semuanya yang kita tolong itu bisa sembuh seperti yang kita harapkan. Iya. Apalagi di rumah sakit rujukan. Kalau tertolong ya puji Tuhan sembuh. Kita juga senang kan. Nanti dikontrol. Nanti balik ke kampung halamannya, kontrol di rumah sakit lebih kecil atau puskesmas. Tapi kalau yang penyakit berat, ya itulah. Kadang kayak yang sudah kanker, udah metastasis kan, kita mau bikin apa juga. Apa itu? Tinggal nunggu waktu. Itu kanker yang udah beranak sebar ke organ lain, udah fase terakhir lah itu. Jadi kita mau bikin apa juga. tinggal kalau kita kasarnya tinggal menunggu waktu aja. Tapi kalau dikasih tahu secara gamblang pun, ya ada kode etik kan, Le? Ada. Jadi ya kita komunikasikan juga begitu kan. Kira-kira gitulah pengalaman waktu awal-awal pendidikan profesi. Tapi masuk departemen yang lain, karena udah kami alami yang lebih berat, mungkin lebih ringan. Mungkin sekarang kalau jaga malam itu mungkin nggak tidur, itu sering. Jaga malam itu kayak istilahnya kalau ada dapat shift malam gitu, pasien shift malam gitu dari mana-mana gitu maksudnya ya, Le? Iya, kan kami ada ditugaskan nanti di Bangsal, ada di IGD. Jadi kalau nanti yang dapat IGD kan namanya menerima rujukan dari rumah sakit mana-mana aja, rujukan dari Sidikalang atau dari Kabupaten Muara itu kan semuanya ke sana itu pasti berangkatnya. Jadi ya standby. Kalau aku dulu pendidikan profesi ada yang hanya wajib hadir dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Ada juga yang jaga siang dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau yang jaga malam jam 8 pagi jam 3 sore terus pulang jam 8 malam datang lagi sampai besoknya. Waduh. Sampai besoknya jam 3 sore pulang. Jadi mandi di rumah sakit, bawa baju ganti di rumah sakit. bawa bontot. Iya. Ya. Wah. Mana lagi? Apalagi kami kan dokter muda istilahnya koas kan dulu profesi. Koas itu kan kayak mana ya? Kayak bukan juga profesi yang sudah disahkan. Ibaratnya koas itu kan koasisten. Jadi asistennya pembantunya asisten begitu. Iya. Kalau kasarnya kayak tukang-tukang suruh lah. TNC mau ambil gan infus sonjian. Jadi begitu pendidikan ilmunya dicapek-capekin. Kalau nggak tahan ya pasti bikin beban sendiri. Disuruh ditegur perawat senior, ditegur dokter-dokter yang lagi ambil profesi spesialis, ditekan teman lagi mengerjakan tugas, dimarahi konsulen spesialis lagi. Banyak lah. Berarti aku coba tarik kesimpulannya itu sebenarnya kedokteran itu lebih ke mentality ya, Le, ya. Maksudnya kesiapan untuk mengabdi kan? Karena di balik ini semua yang kita lihat itu kan memang di balik dari pelajaran-pelajaran yang memang rumit dan susah, ada lagi yang poin yang lebih penting sebenarnya di balik itu, yaitu kesiapan mental kita untuk menghadapi manusia. Karena kan kita bekerja dengan selalu berhadapan dengan manusia kan, pasien-pasien, keluarga pasien dan lain sebagainya. Gitu. Ini bukan kayak kita nangani misalnya kayak membagusi laptop kan, kalau rusak udah kita ganti spare partnya, ganti hard disk, selesai. Iya betul. Tinggal ngasih 500.000. Kalau ini enggak, mau dia nanti operasi, misalnya ada tumor atau luka gitu kan, tangani, terus udah ditangani udah bayar mahal, terus masih ada keluhan sakit-sakit yang nggak sempurna atau ada bekas luka, kan dia protes. Mau nggak mau itu ada resikonya. Nggak ada yang sempurna kalau dunia medis. Jadi kita pun kalau nangani kita nggak memastikan kesembuhan, keniscayaan ya. Sembuh dari Tuhan. Tapi ya niscaya kita berusaha maksimal. Karena kita juga namanya profesi itu mengusahakan semampu kita kan. Iya. Itu yang kami janjikan, bukan kepastian. Pasti semua. Nggak pasti, kita bukan kita, dewa. Tuhan itu. Tuhan itu. Kita hanya berusaha maksimal sesuai indikasi. Ada orang yang pakai obat ini nggak cocok, pakai obat yang lebih murah justru cocok. Ya itulah medis itu. Cocok-cocokan. Jadi harus teliti, ada seninya.
terapi sama orang yang satu belum tentu sama dengan yang lain, padahal keluhannya sama. Iya, benar banget. Wah itu ya tantangannya. Jadi aku jadi makin penasaran dan makin kebuka nih Le pikirannya dengan Le mulai cerita tentang itu kan, suka dukanya dan lain sebagainya. Pernah nggak Le ada momen kondisi di mana Le kayak wah ini kesal banget gitu, atau mungkin nggak usah sebutin nama atau nggak usah sebutin kondisi atau apa, kayak curhatan gitu gimana? Atau kondisi di mana Le senang banget gitu kan, wah ternyata bisa sembuh gitu. Ada yang bisa di-share nggak Le? Kalau yang betul-betul kayak gitu, waktu aku yang sudah mengabdi di sini ya, karena waktu pendidikan profesi kan kami fungsinya hanya asisten, membantu dokter-dokter yang lagi spesialis kan. Atau kalau di sini Kalang, karena kami masih dokter internship, masih asistennya dokter spesialis di rumah sakit Sidi Kalang. Kalau waktu aku mengabdi di sini, baru aku betul-betul full tanggung jawab di waktu mengabdi di sini di Maluku Utara, Kabupaten Pulau Taliau. Nah itu. Kalau dia di sini kan betul-betul sarannya terbatas. Internet dulu awal-awal mengabdi, nauzubillah susahnya setengah mati. Mau telepon biasa juga susah. Ini bisa Zoom ini juga sebenarnya puji Tuhan ini sudah bagus sinyalnya. Iya. 2 tahun lalu ini di Bobong. Ada di tempat apotek tempat aku juga kerjasama. Ini puji Tuhan sudah lumayan bisa Zoom ini kan. Jadi kalau di sini tuh dokter umum ya kalau untuk masyarakat dihargai karena mereka tahu dokter ini susah, apalagi di tempat kayak terpencil kayak begini kan. Ini kan termasuk daerah yang baru mekar 2016. Jadi fasilitas terbatas, rumah sakit juga nggak lengkap. Jadi kalau ada dokter yang mengabdi betul-betul dihargai. Jadi bayangkan biasanya yang harusnya kalau di kota itu ditangani dokter spesialis ya kami sering jumpa yang begitu. Mau yang kasus melahirkan dengan keracunan, atau yang tumor, atau yang kegawat daruratan, atau yang pokoknya yang aneh-aneh, itu datang kami ke semua di sini dengan segala keterbatasannya. Ada yang bisa disembuhkan. Kalau sembuh dan kita tahu itu kasus spesialistik, puji Tuhan kita senang. Puji Tuhan sembuh juga. Padahal aku juga baru tangani ini pertama kali. Iya ya. Nah, di sini kan ada orang kan kebanyakan kalau di tempat terpencil kan cari pengalaman, bukan hanya cari gajinya, cari pengalaman juga. Benar banget karena, itu lebih. Iya, karena di tempat begini tuh dokter umum, apalagi zaman sekarang yang udah banyak dokter spesialis itu, tempat begini mereka bisa full tanggung jawab. Jadi tangani pasien sampai selesai. Kalau memang mau betul-betul ambil tanggung jawab yang tangani pasien ya ambillah tempat-tempat pengabdian di tempat pelosok begitu. Jangan di kota. Di kota itu paling cuma terapi awal, kasih ke dokter spesialis biar mereka tangani selanjutnya gitu. Kalau di sini enggak, di rumah sakit itu kita yang tanggung jawab. Karena dokter spesialis belum banyak. Ada satu itu pun enggak full time. Fasilitas terbatas juga. Ada juga yang baru-baru juga ini, ada yang meninggal juga. Jadi ya karena memang kasusnya berat, juga hati juga terpukul kan. Masalah keterbatasan juga. Ada yang sembuh, kita senang. Ada yang meninggal karena kita tangani juga, ada juga meninggal karena waktu dirujuk. Bayangkan di tempat aku ini, merujuk pasiennya itu paling dekat naik kapal 8 jam. Itu pun nunggu jadwal kapal. Jauh, jadi kalau ada nyebrang pakai kapal. Nyebrang naik kapal, iya. Itu masih rumah sakit tipe C, kayak rumah sakit Sidi Kalang kan. Masih kecil lah, belum yang lengkap kali. Kalau rumah sakit yang lebih besar lagi ada rumah sakit di Kota Lu, mungkin 12 jam naik kapal. Tapi nunggu jadwalnya juga, seminggu 2 kali jadwalnya ke sana. Kalau nggak pas hari ada kapal, ya nggak bisa ke sana. Harus nunggu waktu atau kerjasama dengan Dinkes untuk disewakan speedboat. Dari rumah sakitnya belum ada speedboat sendiri gitu, Le? Nggak ada. Di sini terbatas. Tahu sudah diajukan juga, tapi belum ada feedback yang kita harapkan. Semoga lah ya ke depannya. Atau mungkin ada yang lihat video ini gitu kan. Tapi ya itulah suka dukanya. Pernah nggak, Le, merasa bersalah gitu kalau misalkan ada pasien yang ini
terus merasa bersalah gitu, pernah nggak Le, rasa kayak gitu? Oh pernah, namanya kita ini apa ya, menghadapi pasien-pasien yang berat di sini, terus mau merujuk juga nggak segampang itu. Karena kalau dirujuk juga biaya juga besar di sana kan. Belum tentu juga di sana ada rumah penginapan dengan keluarga yang bisa menampung mereka. Jadi kadang terpaksa kita tangani di sini. Kita tangani dengan obat seadanya, nggak sembuh, ataupun nanti justru memburuk, mau bagaimana? Kalau kita sudah konsul telepon dengan dokter kenalan tuh, tapi ya begitulah, nggak sembuh dan juga pusing. Ya kok nggak sembuh, sedih. Kalau yang di kota kan enak. Itu gimana lah biasa self healingnya itu? Maksudnya kan pasti terpukul gitu kan, sedih gitu kan, wah nggak bisa diselamatkan gitu misalkan ya. Itu gimana biasa lah untuk self healingnya atau mengantisipasinya, atau karena kan itu berpengaruh ke pasien selanjutnya kan? Dan kita juga nggak robot kan, maksudnya tiba-tiba sekarang sedih on off aja, sekarang bisa semangat lagi, kembali lagi moodnya gitu. Ya kalau yang namanya awal kalau kejadian begitu kan namanya pasti masih kepikiran ya. Curhatlah dengan orang yang terdekat. Kebetulan kan calon juga ini kan orang medis, jadi dia paham. Atau jadi dia paham kan. Atau ini curhat ke teman dokter lain, ini kira-kira bagaimana seharusnya ya? Oh harusnya begini, nggak usah pegang, atau harusnya ya kalaupun ditangani ada nilai positif, ada nilai negatif, kalaupun nggak ditangani ada risikonya begitu. Jadi pilihan apapun ada risiko masing-masing. Nah. Jadi kita pasti timbangkan, kayak review ulang ya. Kalau seandainya ini tidak ditangani, apa yang terjadi? Apa sisi positifnya, apa sisi negatifnya? Kita timbang-timbang tuh. Mana sisi yang paling berat? Kalau memang tindakan kita kemarin lebih banyak tindakan positifnya, ya udah. Itu 1-2 hari bakal hilang sendiri. Tapi kalau memang itu tindakannya fatal karena memang lalai atau memang karena kita kurang tanggap, ya itu pasti lebih lama hilangnya. Dia harus baca buku lagi. Jangan lain kali begitu gitu. Karena memang kita di sini udah nggak ada senior yang lebih senior. Ya di sini aku coba termasuk lumayan senior lah di sini. Oh iya ya. Ada yang juga senior, tapi ada juga yang dibandingkan dengan teman-teman yang baru mengabdi, aku juga termasuk senior di sini. Bayangkan yang aku juga pengalamannya nggak banyak, baru-baru ini sudah lebih duluan mengabdi di sini. Orang banyak nanya sama aku juga kemampuannya nggak bagaimana sekali kan, karena juga baru 3 tahun sejak dokter internship ya, dapat STR 2018 kan dapat masih mengabdi sebagai dokter internship di Rumah Sakit Sidikalang. 2018 sudah definitif lepas boleh mengabdi kemana aja. Baik, baru 3 tahun pengalaman yang nggak terlalu banyak juga. Tapi keseruan dan ilmu yang dari PTT di sini tuh memang luar biasa. Aku ini jujur aja Le, terharu sama merinding sih. Maksudnya gimana ya? Aku jadi kayak mencoba mendalami atau merasakan apa yang Le rasakan dan gitu. Dan aku semakin tergali lagi. Halo? Cek. Aku jadi semakin tergali lagi dengan momentum. Apa sih momentum yang membuat Le kepikiran untuk masuk ke jadi berperan atau mengabdi sebagai dokter di pedalaman lah, aku bilang dulu ya. Atau di pelosok lah, aku bilang gitu. Maksudnya ini kan jujur aja, kalau dari aku sendiri pasti cari aman. Cari aman. Aku mau yang santai, yang enjoy, menikmati hidup dan lain sebagainya. Nah, di sini aku mendapatkan satu poin penting yang aku pelajari dari Laik gitu kan. Apa sih yang membuat Laik istilahnya punya kekuatan sebesar ini gitu untuk mengambil jalan yang sesulit ini gitu. Karena jujur aja kalau aku di posisi Laik mungkin nggak setangguh itu. Serius. Gitu. Nah, itu kan kalau waktu 2017 kan aku masih mengabdi di Rumah Sakit Sidikalang kan, wajib mengabdi dari dokter internship istilahnya, dari Kemenkes itu wajib mengabdi supaya untuk pemerataan ilmu lah begitu dari Kemenkes. Nah habis mengabdi itu aku pikir kayaknya apa yang aku dapat di sini kurang gitu. Aku udah di rumah sakit di sini spesialis untuk rumah sakit yang begini udah cukup lah, tapi kayak apa yang aku cari kurang. Mungkin karena tanggung jawab di sana hanya sebagai dokter
mendampingi lah mungkin begitu ya. Tapi kalau sudah di dunia kerja sesungguhnya mungkin nggak begitu. Tapi itulah yang kupikirkan kemarin waktu di rumah sakit di Sidikalang. Kayak aku kurang puas begitu dengan performaku. Kayak mana tuh kalau mengabdi di tempat lain? Apa yang bisa aku dapatkan? Aku pikir begitu. Setelah aku cek loker-loker terus sama kayak testimoni orang yang udah pernah mengabdi begitu, bagus. Dapat tempat, dapat rekomendasi mau lanjut sekolah, terus bisa jalan-jalan, terus apa jadwalnya fleksibel. Kalau mau libur itu pasti liburnya panjang-panjang. Oke lah nanti dapat tempat susah, tapi sekalinya libur itu puas. Terus namanya penghasilannya pasti enak katanya. Ya juga ya. tapi kuat enggak aku gitu ya? Kuat enggak aku? Aku tanya sama kawan yang lain. Kawan yang lain ada yang udah mulai, teman baik aku udah mulai mengabdi. Teman aku udah mulai nih. Aku kawan mulainya kayak stuck di sini cuma di Sidikalang aja nggak kemana-mana. Jadi kebetulan temanku ini yang sudah di luar PTT ini kasih loker itu lowongan kerja dokter PTT, dia share ke aku. Lek kalau kau mau mengabdi Lek, ini Lek ada bagus nih. Lumayan gajinya. Terus dapat surat masa bakti buat nilai plus kalau mengambil sekolah nanti. Iya. Nah, ya udah aku di situ masih ini ya. Masih 50-50 lah. Iseng-iseng lah istilahnya, iseng-iseng. Ya udah aku tulis aja lamaran. Terus aku cek sama nomor kontak yang dia kasih itu. Terus nomor kontaknya bilang, "Iya, masih ada loker." Terus bagaimana ini? Ya, Dok kasih ini saja. Surat lamaran nanti tes berkasnya bikin PDF terus kirim ke saya. Oh siap Bu, dia bilang. 3 hari dia jawab ulang. Oke Dok, datang sudah ke situ. Dengan logat timurnya kan. Oke Dokter, datang sudah ke sini. Ya, cepat segera. Sudah boleh kerja. Kayak gitu logat timur. Oh iya Bu. Terus aku tanya cara ke sana itu bagaimana? Oh, dari ke sini itu ini kan regional Maluku Utara apa? Regional Utara kan kita tahu ibu kotanya Sofifi. Tapi sebenarnya bukan Sofifi yang pusat kota, yang Ternate. Di Ternate itu ada bandara. Kalau dari Ternate itu berapa jam? Dari Ternate itu 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Ibu, agak ada jalur lebih dekat. Ada dari Luwuk katanya. Nah, Luwuk itu di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ada kabupaten di Sulawesi Tengah. Nah, rute terdekatnya dari situ. Bayangkan, aku mikirnya itu, aku baru mengabdi aja di kampung sendiri, kampung halaman, rumah sakit Sidikalang. Tiba-tiba sekalinya mau merantau ke daerah timur, terus daerah keberantah. Anjir. Aduh. Ya udah, itu namanya kan gejala jiwa juga. Jadi diskusi sama orang tua. Nah ini dari orang tua gimana? Nah itu waktu aku kasih tahu ke orang tua aku yang bapak ini, boleh itu, coba aja mengabdi, itu seru. Nanti kamu rasakan pengabdian di tempat terpencil kayak bapak dulu di Sidikalang 25 tahun yang lalu. Ya Sidikalang 25 tahun yang lalu, jangan kayak masih lumpur-lumpur, rawa-rawa. Ayo udah. Jadi bapak setuju, ya nggak apa-apa, itu pengalaman itu. Nanti bapak cari info-info lebih lanjut. Tapi bapak setuju aja katanya. Yang tidak setuju itu mama. Ya. Nah, mama ini kan, aku kan anak satu-satunya laki-laki. Jadi mama ini kan kayak nggak siap dia. Janganlah jauh-jauh mengabdi. Lagian cuma cari apa di sana? Kalau untuk kerjaan kan di kota bisa. Kalau untuk nanti sekolah kan nanti bisa kan usahakan. Ya kan namanya pengalaman kan nggak bisa dibeli. Aku sudah ngabdi di rumah sakit Sidikalang, aku kurang puas gitu. Tapi kalau di kota mungkin aku nggak tahu ya, tapi apa bedanya Sidikalang sama di Medan atau di sini? Iya. Mirip. Keren. Kayaknya pengalamannya sama aja aku bilang. Ya udah, pas udah nentuin tanggal, akhirnya sepakat mereka ikut ngantar aku. Ikut datang ke ini. Ikut. Waduh. Ikut Maluku. Aku
adik aku mama sama bapak. Mereka ikut antara aku. Awalnya hanya bapak aja yang nemani, tapi karena mama juga kayak berat hati. Pengen dia. Pengen lihat gimana sih daerah Maluku ini. Kayak namanya kalau kita orang barat nih Sumatera ini kan, kalau kayak dengar Maluku itu kayak dulu mungkin ada dulu kekerasan, terus perang suku karena masalah Papua ini kan. Ternyata nggak begitu. Dan kebetulan tempat daerah aku ini setelah aku mengabdi, dia lebih dominan ini suku Buton Sulawesi. Buton. Jadi kalau kita lihat di peta ini, daerah tempat aku mengabdi ini sebenarnya lebih dominan orang Buton dan lebih dekat daerah ke Sulawesi daripada Maluku sendiri. Cuma secara administratif dia masuk ke daerah Maluku Utara. Tapi kalau sukunya itu lebih banyak suku Sulawesi. Suku Sulawesi masih lebih santun daripada ini yang lain. Masih enak lah orangnya. Makanya kalau untuk masyarakat sini ya betah-betah aja. Welcome mereka. Kalau makin ke timur kan kalau orang bilang kayaknya makin keras orang Indonesia kan, makin keras. Jadi kalau yang di tempat aku ini baik. Baik orang. Tempat aku ini kebetulan ini juga orang-orang pendatang. Dominan memang orang Sulawesi, ada orang Maluku Sanana, Maluku Ambon, terus Bugis Makassar. Bugis Makassar, terus Minahasa Sulawesi Utara, orang Manado kalau bilang. Orang Manado baru orang Jawa lah. Kalau dari ini, Le, kalau kesulitan bahasa ada nggak, Le? Apakah bahasa daerah di sana atau bahasa Indonesia? Kalau bahasa, kalau yang di Bobong masih lebih dominan mereka bahasa Indonesia, tapi logatnya kan dari dia diolah sedemikian rupa kan. Tapi kalau di daerah lain, di desa-desa tetangga ini, di lebih jauh itu, bahasa daerahnya lebih kental. Halo, cek. Halo, cek. Pak? Halo? Halo? Wah, mungkin terputus Sobat Universe. Jadi coba kita tunggu lagi ya. Coba hubungi lagi. Halo. Halo, Le. Halo. Gak apa-apa, Le. Dia ini, Le. Gak apa-apa. Serius. Iya. Nah, ya dari daerah timur. Sampai di mana tadi, Le? Sampai ini, Le, bahasa. Lebih ke bahasa. Oh, bahasa. Kalau di Bobong ini masih relatif bahasa Indonesia ya. Indonesia. Tapi kalau di desa lain karena dominan orang Buton Sulawesi, kebanyakan mereka bahasa Sulawesi. Ada yang bahasa Buton Bau-Bau, Buton Wakatobi, ada juga daerah bahasa kayak Sulawesi Banggai, banyak. Berbagai macam. Ada itulah juga ya. Yang bahasa sananya, iya. Ambon, logat Ambon. Tapi sambil belajar juga lah gitu bahasanya mereka. Iya. Wow. Kadang aku bicara di antara empat-empatnya nih logat bahasa Indonesia itu berbeda. Logat bahasa Indonesia Bugis itu beda sama logat bahasa Indonesia Maluku Sanana. Beda lagi dengan Buton Wakatobi, beda lagi sama orang Talo di sini kalau dibilang. Jadi aku multi bahasa Indonesia aja. Udah ini ya. Minta maaf ya, Le. Minta maaf. Aman nih kau. Aduh, sorry. Tadi jadi nggak apa. Oh iya, sambil ini dapat salam dari TikTok, Le. Kawan-kawan di sini. Nah, jadi itu dia tadi ya, Le. Berarti kalau dari segi suka duka itu udah banyak banget lah. Yang Le rasakan kayak misalkan pengalaman merawat orang-orang. Pasti ada juga kan yang istilahnya Le
istilahnya selamatkan gitu dan apa segala macam itu rasa senangnya itu melebihi uang atau apa kan? Maksudnya gimana sih rasanya kok misalkan biasa ada yang sembuh gitu, ada yang orang-orang di sana gimana responnya kok misalkan ada yang diselamatkan gitu, diobatin gitu. Di sini tuh karena memang masih ini ya, belum kayak kalau orang kota bilang. Kenapa? Kenapa, Le? Halo? Sorry teman-teman. Jadi kita ada beberapa masalah teknis. Halo, cek. Cek, halo, Le. Nah, buat teman-teman yang baru dengar, jadi Bro Andi ini sudah melakukan pengabdian di Maluku tadi kalau nggak salah, sebagai dokter di sana. Gitu. So, ada masalah koneksi yang biasa terjadi di sana, ya kita harap maklum aja lah ya. Nah, buat teman-teman yang ada di sana atau mungkin di dekat daerah situ, mungkin kalau misalkan tergerak atau pengen bantu, bisa tuh permasalahan koneksi internet, fasilitas, dan lain sebagainya, supaya bisa membantu teman-teman kayak Andi ini di sana gitu. Cek. Halo. Halo, cek. Mati lampu, Le. Oh iya ya. Sering mati lampu di sana ya? Iya. Beginilah daerah ini. Daerah pelosok ini. Hujan deras, mati. Waduh. Gak apa-apa, Le. Gak apa-apa, Le. Jadi nanti bisa kita edit, gak apa-apa. Nanti yang bagian itu kita potong-potong. Gak apa-apa, Le. Ini dari teman-teman di sini juga, wah, Le udah mau sharing, udah mau cerita pandangannya. Wah, itu udah membantu banget, Le. Karena beberapa dari teman-teman di sini, Sobat Universe di sini itu banyak yang pengen jadi dokter, Le. Banyak yang pengen jadi dokter. Mereka pengen tahu, nggak apa-apa kayak gini. Jadi istilahnya lebih real kan. Jadi punya mereka jadi lebih paham kan kondisinya gimana gitu. Jadi ya terbantu banget sebenarnya, Le. Makanya ini makasih banget lah sama Le udah mau sharing, udah mau cerita-cerita sama kita. Inilah punya nggak bohong. Mati lampu, mati apa? Ini pakai wifi juga mati untuk pakai ini. Apa? Oh iya, pakai kuota pribadi ya. Waduh. Iya, laptop mati. Inilah kondisi realnya, nggak bohong. Iya, nggak apa-apa, Le. Wah, ini keren banget lah. Ini ada beberapa pertanyaan nih, Le, dari teman-teman di sini yang rencananya mau masuk kedokteran nih. Nah, mereka bilang kalau misalkan ada masalah mata minus gitu, bermasalah nggak, Le, kalau masuk ke kedokteran gitu? Kebetulan dia mata minus tebal banget gitu. Nggak ada masalah ya kayak gitu ya? Nggak ada masalah. Yang penting nggak buta warna. Oh, buta warna nggak bisa ya? Plus buta warna nggak bisa. Karena nanti kan ada stase yang memang harus membedakan warna, mana pembuluh darah, mana ini. Ya? Iya kan? Iya. Kalau minus ya hampir semua orang yang nanti masuk ke kedokteran itu matanya kayak aku ini, pakai kacamata semua. Aku pun sebenarnya pakai kacamata ini lah, cuman karena ini mantul nanti kan cahayanya kan, jadi nggak aku pakai. Sama ini Le, dari mereka itu nanya, Bang, kalau mau jadi dokter itu basicnya apa? Apakah matematika dan biologi aja, atau mending basicnya yang dikuatkan di mana nih, Bang? Gimana, Le? Kalau basicnya memang harus ini ya,
kuat membaca sama menghafal kan kayak biologi, pengetahuan dasar ilmu biologi. Kalau yang ilmu lain itu biasanya lebih terpakai pas semester awal, ilmu fisika, kimia, matematika. Itu nanti waktu semester lanjutan itu yang lebih terpakai itu ilmu matematika sama ilmu biologi. Matematika itu lebih terpakai pas penelitian. Iya ya. Ini kan penelitian ya. Untuk pelaporan ilmiah penelitian itu aja yang paling penting kalau ilmu matematika. Kalau yang lain itu relatif aman lah. Kalau yang nggak terlalu dalam kali aku bilang. Tapi yang pasti harus kuat, harus suka ilmu biologi. Jadi intinya basic yang istilahnya matematik itu pas di penelitian aja dipakainya. Lebih kuatnya itu di hafalan dan juga biologinya ya, Le? Iya. Baru ini selain pas penelitian juga penghitungan dosis obat. Kita sekarang sediaan obat segini, bagaimana kalau kita ngasih obat persediaan ini untuk anak-anak, untuk bayi, kita harus takar khususnya program berat badan. Sediaannya segini, kalau ini mau dikasih masuk pakai cara ini, kita mau ambil berapa kan harus tahu. Nih, harus pengenceran, tinggi lagi, itu kira-kira kimia lagi kan. Kira-kira hanya masuk di situ nanti tidak terlalu banyak dalam kan. Kalau ilmu fisika lebih ke pemeriksaan penunjang aku lihat sih. Misalnya pemeriksaan penunjang, ke ilmu radiologi, gitu kan. Berarti fisikanya bisa dibilang cuma sedikit ya, Le? Iya, nggak terlalu banyak sih. Tapi yang lebih ke bukan ilmu dasar, ilmu terapan atau ilmu apa USG, ilmu ultrasonik gitu, ultrasound. Yang terapan bukan lagi yang dasar-dasar. Tapi kalau dipelajari ya bisa-bisa juga sih. Kalau obat, Le, berarti obat, maksudnya kalau obat kan berarti dokter harus hafal dong. Maksudnya hafal dan tahu gitu. Berarti ada irisan dengan apoteker juga berarti? Iya. Jadi yang kalau apoteker kan lebih ke nanti edukasi obat habis kita meresepkan obat. Kalau kita karena memang yang terjun ke pasien, kita yang tahu apa dia yang butuhkan obat apa. Tapi kita juga harus hafal dosisnya, indikasinya, dosis, efek samping, efek terapeutik, kontraindikasi, kita harus paham itu. Jadi sedikit banyak memang ya ini agak tumpang tindih sama ilmu apoteker. Tapi di dunia kerja nanti nggak ada masalah kok. Sejauh pengalaman aku aman-aman aja. Dan itu bakalan selalu diupdate kan, karena bakalan ada obat-obat baru kayak misalnya nih COVID gitu kan. Ada vaksin COVID AstraZeneca, Moderna, dan banyak jenis-jenis yang lain kayak apa yang terakhir tuh? Udah nyala nih. Oh iya. Ya lebih realistis lah, Le. Jadi kita juga bisa merasakan apa yang Le rasakan. Tuh ya, Le, aku nyalakan wifi nih. Siap, Le. Oke. Dah. Saya bilang juga. Nah, jadi kayak update terus lah ilmunya berarti kan, Le. Ada obat-obat baru, penyakit baru, dan lain sebagainya. Berarti dokter tuh nggak pernah berhenti belajar berarti kan? Lagi connect ke wifi, guys. Mohon bersabar ya, jadi kondisinya memang kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke kedokteran, ya ini gambaran realnya gitu. Harus siap mental juga, bukan cuma siap secara keilmuan, tapi siap juga secara mental gitu. Sambil kita tunggu like-nya ya, Andinya. Buat teman-teman di sini, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa ya, sambil ditanyakan. Nanti aku coba sampaikan. Oke?
Sambil-sambil kita tunggu dia. Le Andi. Nah, ini dah nyambung lagi. Aman aja, Le. Luar biasa. Berkat itu, Le, berkat. Oke. Gini tiap hari, Le. Pas hujan deras sih, Le. Oh. Karena kalau cuaca bagus ya sesekali aja, tapi nggak sih. Oh. Kalau mati listrik biasa di sana? Sering kan. Kadang tiap hari, tapi nggak lama. 10 menit. Karena sumber listrik di sini kan ini tenaga gitu. Kalau misalkan di tempat lain ada peralatan yang betul-betul sangat-sangat bergantung ke listrik nggak, Le? Jadi kalau pas ada kegiatan mengobatin gitu lah gimana, Le? Wah, ngeri banget dong berarti. Pas listrik padam gitu ya, kan. Ya, sediakan genset lah, Le. Bagaimana? Walaupun kadang pas lagi proses minyak, ya, kita rujuk lah atau pakai alat seadanya. Kendala-kendala di sini keterbatasan listrik mati, oksigen nggak bisa nyala, nggak bisa USG kan. Di sini di tempat rumah sakit itu dulu ada alat yang lengkap. Mirip ke puskesmas biasa, mirip ke puskesmas Batam ya. Nggak lengkap. Ini ya dinikmati Mas Ari. Abdi dengan keterbatasan. Iya ya. Pantas nama yang mengabdi ya, Le. Abdi itu bukan harus lengkap, tapi berjuang dengan keterbatasan. Kalau kerja dengan lengkap itu bukan mengabdi, itu biasa aja. Iya. Tantangan ya. Iya. Tinggal pakai. Dari orang lain ada belajar ini nggak di SKS-nya, Le? Kayak psikologi manusia gitu, bagaimana menghadapi pasien, bagaimana menghadapi orang-orang gitu. Kalau di training enggak sih, hanya ilmu aja, ilmu teorinya. Terus itu kan kalau ujian ada dua, kalau hanya teorinya, tapi praktiknya lebih ke nanti belajar sendiri begitu, atau ikut pelatihan khusus lain. Kalau dari tugas itu kami nggak ada pelatihan begitu, melatih empati, melatih bagaimana tanggap peran kan. Bagaimana berinteraksi langsung dengan orang lain, live itu lebih ke ilmu kami. Tapi memang selama ini itu dari ilmu memang cocok. Karena pas di sini percaya walaupun kita lakukan ataupun sefatal apapun yang kita sudah komunikasi bagus, mereka nggak akan tuntut macam-macam. Cuma kalau kita salah obat ini pasti dia masuk Facebook atau sosmed. Di sini selama kita edukasi dengan bagus, mau atau pasalnya ini nggak nuntut macam-macam. Kan sudah waktunya, sudah memang tidak bisa ditolong lagi. Mereka sendiri yang paham itu. Atau ini dipanggil kakeknya, macam-macam. Intinya tapi kadang ketawa, kadang geleng-geleng juga. Itu enaknya di sini. Berarti overall dari Lae merasa inilah ya, tertantang dan juga merasa terpanggil, bisa dibilang gitu ya, Le? Dengan pengabdian-pengabdian di daerah seperti ini gitu kan. Punya nilai plus sendiri yang nggak bisa dibeli sama uang. Bener nggak, Le? Iya. Kalau uang kan kita bisa cari di kota, kerja di luar rumah sakit atau bikin satu di tempat ini, satu baru tempat lain, itu kan bisa. Tapi kalau pengalaman betul-betul ke pelosok, itu terjun ke masyarakat, terus masyarakat bilang, gimana kita dapat kayak gitu.
Ya kan kalau kayak aku misalnya bikin usaha atau bikin kerja di rumah sakit sudut kalang, siapa yang kenal aku? Paling sesama keluarga aja. Tapi kan di sini tuh dihormati. Kalau ada apa pesta-pesta kayak itu diajak ke depan atau kalau ada yang nggak sopan pasti ditegur yang nggak sopan. Ini dokter lu nggak boleh. Itu pokoknya kayak di sini tuh nakis dokter itu kayak dihormati. Betul memang kalau orang tua dulu kan bilang begitu. Itu kan dihormati. Tapi setelah itu alami di sini tuh begitu. Dihargai sekali kalau untuk masyarakat. Ini memang karena memang aku sendiri ya, Le. Motivasiku awal di kedokteran itu memang ya aku lihat wah dokter kaya gitu. Banyak duit gitu kan, bisa kerja di beberapa rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, semakin aku dalami, semakin aku dapat informasi kayak gini. Memang dapatnya lebih dari uang, itu bisa bantu orang, bisa menyelamatkan orang lain dan lain sebagainya kayak gini. Pengalaman yang ya akhir-akhir ini juga aku merasa kayak oh ternyata memang uang itu nggak segalanya ya gitu. Semakin mendalami orang-orang yang kayak gini, dihargai, dihormati. Aku tidak apa yang menjadi tugas tanggung jawab itu. Uang itu kita laksanakan dengan sepenuh hati. Itu bayar sendiri. Apalagi kan kalau yang dokter-dokter yang sudah di kota itu kan zaman mereka itu dulu nggak kayak aku juga. Sebelum mereka terjun ke kota di rumah sakit banyak dokter terkenal jadi pembicara itu kan mereka mengalami masa-masa kayak itu. Aku bikin ini juga nih. Iya. Jadi ya ini yang aku lakukan. Iya. Masih di tahap awal. Mungkin mudah-mudahan sampai ke tahap yang kayak gitu juga. Sama lah ini juga dari nol. Ini karena yang masih mudanya aja. Kalau yang dokter yang sambilan sama umur saya mungkin sudah kayak di luar, tapi kalau aku kan fokus profesi aja. Bagaimana nanti sukses dari melangkah dari profesi yang ini. Ini ya dinikmati aja lah prosesnya. Dan ini menurutku wah nggak semua bisa kayak gini lah. Jadi aku kayak merasa ini juga. Jadi wah keren banget lah gitu. Ini bukan peres atau apa ya menjilat. Tapi memang serius. Wah ini ya, pasti teman-teman di sini juga yang dengar ini, yang memang motivasinya memang mengabdi, pasti dia semakin termotivasi lagi untuk belajar dan melayani orang lain gitu. Nah untuk teman-teman semuanya gini lah, kira-kira ada nggak lah closing statement yang lain mau sampaikan ke adik-adik di sini yang sedang menjalani kuliah kedokteran atau akan mau masuk ke kuliah kedokteran atau yang mau koas atau yang mau menentukan nih kayak lain tadi kan 50-50 antara apply ke pelosok atau di kota atau gimana? Ada closing statement nggak Le? Ada yang mau disampaikan nggak ke mereka? Sesuatu yang mau disampaikan ke dunia luar gitu? Ya kalau memang masih buat adik-adik ya, kalau yang memang mau masih dalam mau dikira jurusan itu tuh lihat mau jadi apa juga. Kalau memang mengakunya mau ke dunia kedokteran, itu belum mengabdi, itu kemanusiaan. Masalah kaya atau tidak itu tergantung kita nanti bekerja. Kalau kita bekerja profesional, itu uang itu pasti. Jadi kalau orientasi memang menganggap kaya, pilihlah pengusaha. Itu memang orientasi memang kaya. Jadi kalau orientasinya mau mengabdi, kerja kedokteran adalah tempat kita menolong orang, kita nggak di sosial, ikut bikin badan amal, kita sudah tolong orang. Uang pun juga ada, tidak ada susah. Untuk hidup aman. Jadi balik lagi ke teman-teman yang atau yang mau pilih jurusan mau mengabdi yang lulus atau tidak. Jadi itu saja. Iya ya Le. Wah dari kita nggak terasa ini Le udah sejam nih. Udah layak udah pinjam waktunya sharing ke kita. Wah
kalau misalnya nih nanti kalau aku masukin kontak DM bisa nggak siapa tahu ada teman-teman yang mau nanya gitu atau mau konsultasi gitu, bisa nggak di description nanti aku tambahin kontak IG. Boleh. Jadi mungkin yang kemarin ya. Iya. Instagram gitu, tapi ya sebisanya aja untuk ya istilahnya mereka kan mungkin ada keraguan atau memang pengen masuk dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ya tergantung aja mau membalas mau nggak balas. Tapi kalau misalkan kasih izin, aku bisa masukin ke kolom description nantinya gitu Ini gak apa-apa aman aja. Itu IG rakyat. IG rakyat. Makanya ini, wah, thanks berat udah mau mampir ke sini. Nanti kok teman-teman ada yang minta request buat dipanggil lagi tamunya Bang Andi gitu, gak apa-apa Apa aman. Mudah-mudahan ini jangan sinyalnya begini lagi ya. Mati lampu. Gak apa-apa serius. Kita mengerti lah, kita paham lah. Gitu. Ini pun karena itu juga kan. Iya sih kan masih visualisasi cek ya, jadi sore itu sampai kira-kira 1 jam setiap hari masih apel malam kan praktek ada pasien itu terganggu. Jadi ya cocoknya memang kira-kira jam segini tahu ujian berat. Ini makasih banyak makanya aduh udah mau meluangkan waktunya kayak gini. Wah, ini juga kami sebenarnya kan masih baru mulai nih jadi kita juga belum bisa ngasih apa-apa gitu kan. Nggak apa-apa deh, apa yang mau dikasih nggak usah lah. Iya sharing aja kan. Iya. Makanya mudah-mudahan ya sama-sama sukses lah, doakan juga kami juga sehat selalu di sana ya. Mengabdi semakin lancar juga semuanya, rancangan ke depannya Tuhan berkati dan tangan semuanya. Wah ini makasih banyak, makasih Jadi nanti aku upload nggak apa-apa ya Nggak apa tapi ini istilah gelap soalnya. Jadi aku closing dulu lah ke teman-teman. Jadi Sobat Universe semua, kita udah dengar tadi begitu banyak pengalaman dari Dr. Andi di sini yang mungkin sangat-sangat berguna lah buat kita semua. Terlebih ke aku sendiri, jadi punya pandangan tentang lebih luas lagi tentang profesi dan mengabdi dan melayani gitu. Buat teman-teman di sini semua, nanti di kolom description aku akan coba kasih kontak atas persetujuan Dr. Andi. Jadi ya kalian bisa tanya, tapi ya lebih dijaga kesopanannya juga dan sebisanya Dr. Andi aja untuk membalas karena beliau juga sibuk kan. Jadi mungkin itu aja. Stay bold dan bye-bye.